Mandai, buah, atau sayur? Kuliner khas Kalimantan Selatan. Tahukah kalian, Indonesia merupakan negara yang kaya akan kearifan lokal. Banyak kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia yang tidak hanya dikenal oleh masyarakat lokal, tetapi juga mancanegara. Sebagaimana yang dikutip dalam merdeka.com, ada beberapa kebudayaan Indonesia yang dijadikan sebagai materi pelajaran di luar negeri loh, seperti misalnya angklung yang dijadikan mata pelajaran di London Timur dan Utara. Lalu ada lembaga pendidikan Australia yang memasukkan kuliner dan fashion Indonesia sebagai mata pelajaran pilihan, serta Moskow dengan pelajaran bahasa Indonesia. Beberapa hal tersebut merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang ada di Indonesia, kemudian terkenal di mancanegara, bahkan dijadikan pelajaran dalam kurikulum mereka. Selain itu, tidak hanya kebudayaan dalam bidang tertentu saja, bidang kuliner juga tidak luput dari perhatian masyarakat internasional, seperti misalnya nasi goreng yang melegenda, kemudian ada rendang yang terkenal, dan masih banyak lagi lainnya. Salah satu kuliner Nusantara yang dapat dibahas adalah kuliner dari Kalimantan. Tidak hanya satu atau dua jenis saja, melainkan banyak dan beragam macam kuliner dari Kalimantan loh. Berikut adalah pembagian kuliner khas Kalimantan. Salah satu pulau di Indonesia, yaitu Pulau Kalimantan, juga terdapat berbagai macam kuliner khas dari tiap-tiap provinsinya loh. Seperti Kalimantan Selatan yang mempunyai soto Banjar, Mandai, ketupat kandangan, gangan asam Banjar, iwak pakasam, sate tulang, dan lain-lain. Lalu, di Kalimantan Barat terdapat cai kue, bubur pedas, mie sagu, bingka, pengkang, serta ale-ale. Selain itu, di Kalimantan Timur juga terdapat ayam cincang, pisang gapit, sayur asam kutai, nasi bekepor, gangan manok, dan bingka kentang. Tak lupa, Kalimantan Utara terdapat makanan tradisional lawak, kepiting soka, tumis kepah, tudai, nasi udang, nasi subut, dan sate ikan pari. Dan terakhir, dari Kalimantan Tengah, ada kalumpe, hintalu karuang, juhu umbut rotan, kenta, terong mapuy, keripik kelakai, ikan jelawat, dan masih banyak lainnya. Dalam video kali ini, yuk kita membahas lebih detail mengenai Mandai yang berasal dari Kalimantan Selatan. Mandai merupakan makanan khas dari Kalimantan Selatan. Makanan atau kuliner ini terbuat dari kulit cempedak, yang mana masyarakat lokal menyebutnya dengan nama tiwadak. Namun, tahukah kalian, buah cempedak yang menjadi bahan utama membuat mandai ternyata berbeda loh dengan buah nangka? Yuk kita bahas lebih lanjut. Secara umum, buah nangka memiliki duri yang cukup tajam dan warnanya tetap hijau, sedangkan kulit cempedak memiliki duri yang cenderung tumpul dengan titik-titik saja. Selain itu, bentuk buah nangka lebih beraturan dan cenderung memiliki ukuran beragam, mulai dari kecil hingga besar,
sedangkan cempedak biasanya berukuran kecil daripada nangka. Ternyata aromanya juga berbeda loh. Aroma buah nangka cenderung manis dan lembut, sehingga aromanya tidak menyengat saat dicium. Berbeda dengan cempedak. Cempedak memiliki aroma yang cukup kuat dan menyengat seperti buah durian. Bahkan, aromanya dapat tercium sebelum dibelah. Tak hanya itu saja, tekstur daging buah pun berbeda. Pada buah nangka, tekstur dagingnya lebih padat dan berserat, sedangkan pada buah cempedak, dagingnya lebih lembut dan lumer di mulut. Mandai cempedak diproduksi dari kulit bagian dalam buah cempedak dengan memanfaatkan garam sebagai sarana selektif pertumbuhan BAM. Mandai ini dipergunakan sebagai sayur dan kudapan yang digoreng dengan tepung. Dapat diketahui bahwa mandai dikatakan sebagai lauk yang dihasilkan melalui proses fermentasi. Kemudian, apakah mandai itu? Mandai merupakan jenis makanan khas Banjar, Kalimantan Selatan yang berasal dari buah cempedak. Cempedak ini tidak berada di seluruh Indonesia loh. Hanya beberapa daerah saja yang memilikinya, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Mandai erat sekali kaitannya dengan kata fermentasi. Untuk mengetahui cara membuat mandai, berikut penjabaran atau resep yang dikutip dalam cookpad.com. Pertama, siapkan satu buah cempedak atau sesuai selera, belah satu sisinya, dan buka secara perlahan. Keluarkan isi buah cempedak dan kemudian sisihkan, lalu ambil kulit dari cempedak. Kupas kulit luarnya hingga terlihat bagian putih, bisa juga direndam dengan air biasa selama 20 menit. Setelah itu, taburi garam secukupnya. Tahapan ini akan membuat kulit cempedak menjadi lebih lemas dan tidak kaku, sehingga mandai nanti tidak akan alot. Setelah didiamkan, kemudian pukul kulit cempedak, tetapi jangan terlalu pipih. Kemudian, disusun kulit cempedak tadi, dan mandai siap diolah menjadi lauk. Lalu, menurut kalian, mandai termasuk ke dalam golongan buah atau sayur sih? Berikut ini adalah perbedaan antara sayur dan buah. Pertama, sayur merupakan daun-daunan, sedangkan buah merupakan bagian tumbuhan yang berasal dari bunga atau putik, biasanya biji. Yang kedua, sayur merupakan bagian tumbuhan seperti daun, batang, akar, sementara yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri adalah buah. Terakhir, sayuran tidak memiliki biji, sedangkan buah memiliki biji, baik di dalam maupun di luar. Berdasarkan perbedaan yang telah dijelaskan, diketahui bahwa cempedak merupakan buah. Hal ini dikarenakan cempedak berasal dari biji dan memiliki biji di dalamnya. Oleh karena itu, mandai, yang merupakan hasil olahan kulit cempedak, termasuk ke dalam buah yang diolah menjadi lauk pauk. Ini menunjukkan bentuk kearifan lokal yang dimiliki Indonesia, karena tidak banyak negara yang dapat mengolah buah dijadikan bahan makanan seperti pada sayuran. Berikut beberapa contoh gambar olahan mandai khas Kalimantan Selatan. Sekian penjelasan mengenai mandai kuliner khas Kalimantan Selatan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di